Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok lemes? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kayak gitu, semangat. Ada yang masih lapar? Ada. Nggak ada. Before we start our lesson, I need you to pray. Tolong bantu ibu yang lain, boleh pimpin doanya? Boleh? Silakan. Yang lain boleh diam dulu. Kita doa dulu, perhatikan. Monggo. Before we start the lesson, let's pray together. Let's begin. Oke. Sebelum kita melanjutkan, Ibu ingin absen dulu ya, seperti biasa. Ini kira-kira semuanya masuk atau ada yang absen hari ini? Ada yang absen. Ada suratnya nggak? Ibu absen dulu. Siapa? Oke. Sebentar dicari dulu. Kelas 10 TO 5. Dimas ada? Oke. Maulana Abdullah. Al-Andayani. Dia Khalid. Muhammad Tuan Jagat. Indra Dewa. Adesta Adika Wahidi Pratama panjang sekali namanya. Ivan Pranadari. MH Ramadhani Sutowo. Ginar Pramana Hakim. Ada suratnya? Ahmad Rayhan Ramadan. Oke. Imro'atul Maghfirah. Pakai sendal, Mbak. Kamu apanya yang sakit? Berarti apa yang kena kemarin jatuh? Apa tangannya? Patah ya? Ada yang patah nggak? Oh, kalau bahasa Jepangnya tuh roga ya. Oke. Tapi udah dipijet, udah ke dokter nggak? Hati-hati ya, Mas Mbak ya. Kalau kalian masih remaja, memang biasanya suka kebut-kebutan. Kenapa Ibu bilang begitu? Dulu Ibu juga pernah nih, tangan Ibu sampai luka begini karena cium aspal. Ya, jadi kalian, iya makanya, jadi kalian mulai sekarang Ibu sharing aja, jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti Ibu alami gitu loh. Ya, naik motor aja biasa aja, pelan-pelan aja gitu. Oke, mudah-mudahan cepat sembuh ya Mbak Vira. Oke, gimana pelajaran yang kemarin terakhir kita bahas mengenai apa? Naratif. Kita membahas mengenai naratif. Sebelum naratif kita bahas mengenai apa itu? Perbedaan. Perbandingan. Jadi ada perbedaan-perbedaan kemudian dibandingkan. Ya kan? Si A dengan si B. Lebih cantik si A apa lebih cantik si B? Lebih pinter si A apa si B gitu kan? Lebih mahal si barang A apa barang B gitu kan ya? Selain itu juga membandingkan yang apa tercantik, apa terkecil gitu. Biar tambah semangat, Ibu pengen bikin ice breaking lagi. Are you ready guys? Ready. Are you ready to get ice breaking with me? Ready? Ready. Ibu mau ke tengah dulu biar kalian bisa lebih konsentrasi. Kita bikin ice breaking dulu. Kalau kemarin ice breakingnya gimana? Woi, wasik sama. Nah sekarang juga sama. Tapi Ibu pengen membentuk kelompok di ice breaking kali ini. Yang sebelah sini kelompok A, yang sebelah sini kelompok B, dan sebelah sini kelompok C. Kelompok C yang mana? Kelompok A yang mana? Kelompok B yang mana? Kelompok A yang mana? Kelompok C yang mana? Oke. Oke, tepuk tangan dulu. Luar biasa. Aduh, semangat AA-nya sekarang pakai tepokan. Kalau Ibu mengatakan aku memberikan posisi di bawah, maka tepuk tangannya. Mana nih kamu? Iya. Nah, kalau di tengah seperti ini Ibu jalan, maka ditambahin kecepatannya. Kalau makin tinggi, oke? Kita mulai lagi. 1, 2, 3.
sudah bikin ice breaking. Ibu mau menjelaskan ke kalian beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan atau yang akan kita pelajari hari ini. Tapi by the way, anyway, busway, minggu lalu Ibu sudah memberikan sedikit informasi mengenai apa yang akan kita bahas hari ini. Masih ingat? What will we discuss today? What will we learn today? Apa kira-kira yang mau kita pelajari hari ini? We are going to discuss about something related with our daily activity. Tapi daily activity-nya itu biasanya menjelaskan tentang sesuatu yang berbau entertaining. Can you see that? Nanti Ibu harapkan kalian mampu, perhatikan, mengimplementasikan penggunaan kosakata yang tepat dalam menciptakan tulisan yang dilakukan secara berkelompok mengenai naratif teks yang hubungannya dengan fable. Nanti berarti grouping lagi, yes. Ya, nanti kita akan grouping lagi. Kemudian kita akan talking about narrative text. Narrative text itu adalah something like fiksi, mitos, sesuatu yang hubungannya dengan hal-hal atau cerita yang tidak nyata. Contoh misalkan ceritanya Malin Kundang, ceritanya apa lagi ya? Putri Salju atau cerita Cinderella. Apalagi cerita yang menurut kalian, oh ini termasuk ke dalam naratif nih Bu, apa nih kira-kira? Apa? Gak apa-apa, keluarin aja. Apa? Upin Ipin boleh masuk, itu kan nggak nyata Bu, iya. Itu fiksi Bu, iya. Boboiboy juga masuk tuh. Kancil juga masuk, apalagi? Shiva, jangan panggil saya anak kecil paman gitu ya. Mickey Mouse juga masuk. Tom and Jerry masuk. Doraemon, apa? Doraemon is my favorite movie ya. Ibu suka banget nontonin Doraemon. Oscar, One Piece, Naruto, nah itu. Boruto anaknya Naruto. Ibu sedikit-sedikit tahu. Oke, guys, then you can classify mana bagian-bagian atau cerita-cerita yang hubungannya dengan mitos atau sesuatu yang nggak nyata atau kejadian yang betul-betul ada. Kalau kejadian yang betul-betul ada, kita akan belajar tentang recount. Tapi kita nggak belajar itu hari ini ya. We are going to discuss about narrative text yang erat kaitannya membahas mengenai fable. Ada yang tahu fable itu apa? Yes, cerita hewan. Bagus. Jadi kalau naratif Bu, ada nggak Bu ya ceritanya hewan yang itu fiksi? Coba diklasifikasikan. Sebutkan deh salah satunya, ada nggak cerita? Cerita hewan yang fiksi itu apa kira-kira? Naga yang kehausan misalkan. Ular naga lagi apa? Hewan naga. Ada lagi? Si Kancil kenapa? Coba judulnya apa kira-kira? Si Kancil pencuri mentimun. Oke. Apa? Tom and Jerry. Iya, itu juga termasuk hewan. Iya, betul. Ada lagi? Shaun the Sheep ya. Shaun the Sheep itu karakternya domba. Bu Ayah sama Pak Ayah. Ya siapa tahu namanya Pak Ayah yang punya buaya. Ya kan? Oke, guys. Sekarang Ibu juga ingin nantinya kalian mendemonstrasikan nanti hasilnya ke dalam bentuk presentasi. Ya, Ibu pengennya kalian itu mempresentasikan dengan santai saja. Ibu tidak ingin nantinya kalian memiliki sesuatu yang berat di dirinya kalian. Buku presentasi pakai bahasa Inggris susahnya, ya. Ibu harapkan nanti kalian tidak perlu khawatir, tidak perlu kesusahan untuk bisa mengimplementasikan presentasi nanti pada pembelajaran selanjutnya. Ya, nanti Ibu ingin tanyakan terlebih dahulu. When you were kids, ketika kalian masih kecil, pernah nggak orang tua kalian menceritakan
dongeng-dongeng tentang hewan. Gak pernah. Ada yang pernah Bu, ada yang nggak pernah. Oke. Yang nggak pernah itu, tapi pernah mendengar mengenai cerita hewan, pernah? Kapan itu kamu mendengarkan cerita hewan itu? Kenapa? Di televisi. Ketika umur berapa kamu dengerin itu ceritanya? TK. Kelas 1 SD. Masih dengerin? Oh nggak apa-apa. Ibu sampai sebesar ini juga senang sekali kalau lagi makan, ibu sambil nontonin Doraemon. I do like Doraemon. Gitu. Ceritanya tuh bikin mewek ya, kalau film-film tuh selalu bikin mewek. Itu aja mewek. Ya, selanjutnya, did your mother tell a story? Pertanyaan ibu, did your mother tell a story? Apakah dulu orang tua kalian atau mamanya atau ibunya kalian tuh menceritakan cerita kepada kalian? Cerita model seperti apa yang diceritakan sama orang tua kalian? Serius? Berarti orang tua kamu tuh sudah 12 sama orang tuanya ibu. Dulu masih kecil ibu tuh selalu dicekoki dengan hal-hal yang berazab-azab itu, berazab-azab. Indikasinya tentang azab. Kalau orang mencuri nanti tangannya dipotong. Kalau suka bohong nanti lidahnya dipotong. Kalau begini-begini itu, kalian juga mengalami itu? Tapi apakah juga diceritakan mengenai cerita-cerita fiktif? Putri Lencak. Kok bisa lah Putri Lencak? Masih kecil, bukan ketika sudah besar. Oh, masih kecil tuh. Berarti itu bukan cerita fiksi. Mas, halo. Ya, bisa membedakan fiksi dan non fiksi? Bisa. Maka ibu tanya, pernah nggak sih orang tua kalian menceritakan cerita fiksi ke kalian ketika kalian masih kecil? Tidak pernah. Tapi seiring berjalannya waktu kalian mendengarkan itu. Oke. Berarti belajar sudah ya. Oke, kalau gitu. Kalau mendengarkan cerita-cerita tentang itu, apakah kalian happy? Are you happy with that story? Apakah kalian bahagia dengan cerita itu? Senang mendengarkan itu? Kadang senang, kadang tidak. Kenapa tidaknya? Karena diulang-ulang. Azab. Kalau azab itu yang fiktif atau fakta? Nah, ini masih bicara tentang fiktif Mas, bukan fakta. Ya? Fiktif, tahu fiktif nggak? Apa fiktif itu? Apa? Tidak nyata. Nah, dari misunderstanding ya dari tadi ya. Wah, kalau fiktif itu adalah cerita yang tidak nyata. Kalau fakta itu cerita yang nyata. Vira kecelakaan terus tangannya luka-luka. Fakta atau fiktif? Bu Vivit mengajar di kelas 10 TO5 pada hari Selasa jam ke 7 sampai terakhir. Fakta atau fiktif? Bu Vivit mengajar dengan membacakan jampe-jampe dan bisa terbang. Fakta atau fiktif? Ibu bisa terbang jadi kayak burung ibu nanti. Oke, then you have to classify, harus mengklasifikasikan cerita mana yang termasuk fiktif, cerita mana yang termasuk fakta. And now we are going to discuss or learn about narrative text yang konsentrasinya membahas cerita fiktif. Sampai sini paham? Ibu akan putarkan sesuatu dulu, video ya. And then, oke, lihat di sini. Nah, ada bagan atau ada kotak-kotak di sini yang sudah ibu printkan. Ada berapa orang di sini ya? 22. Oke, ada beberapa tabel di sini. Nah, tabelnya silahkan kalian isi. Seperti di dalam poin atau tabel yang ada di sebelah kanan, ya. Coba lihat di sebelah situ ada orientation. Orientation ini adalah pendahuluan. Ya. Kemudian complication. Complication ini adalah masalah utama. Ya. Contoh misalkan si kancil yang sedang dikejar sama harimau. Awal-awal ketemu sama harimau. Nah, ketemu sama harimau atau menjelaskan kancil sedang berjalan di hutan. Nah, itu masuk ke orientasi. Ya, kemudian ternyata pada suatu ketika ketemu dengan singa dan dikejar sampai 2 jam misalkan. Nah, itu termasuk komplikasi atau sesuatu yang menjadi hal yang sangat poin di situ. Kemudian yang ketiga kita punya resolution.
Resolution itu apa? Resolution itu adalah informasi atau kejadian yang mendekati akhir. Biasanya berupa solusi. Ya, biasanya berupa apa? Solusi. Kemudian yang terakhir, reorientation. Reorientation ini apa? Reorientation ini biasanya adalah makna yang terkandung di dalam sebuah cerita. Sampai sini paham? Nah, oke. And I want you to classify. Ibu pengen kalian untuk mengklasifikasikan dalam video nanti yang akan ibu putarkan itu, mana yang bagian mana tadi orientation, mana yang bagian complication, mana bagian resolution, dan mana bagian yang reorientation. Sampai sini paham? Okay. I'm going to give this sheet one by one buat kalian. Oke, ini kita akan membahas mengenai the country mouse and the town mouse. The country mouse and the town mouse. The country mouse and the town mouse. Once upon a time, in countryside lived a small mouse. He collected some food to store for winter. When he had stored enough, he thought that it might be a good idea to invite his cousin. I asked my cousin from town to visit. He might enjoy a vacation, said the country mouse in the heart. The next day, the town mouse came to visit him. He was a little shocked to know that they had different living conditions. His cousin had a simple living. When he was at dinner, "Is this all you have to eat? Just a few apples?" he asked. Then the country mouse nodded humbly. The next morning, the town mouse woke up shivering. "The night is so cold that I nearly froze. Come and visit me in town. I have best food and a nice cozy mouse hole where we can sleep there," said the town mouse. The warden saw the mice and ordered them to pass those two mice. Chased by the dog, the mice spread all around the room in panic until they found a small hole in the wall. Then they hid easily. Hours later, when dogs and the houseboy finally left the room, the country mouse came out courteously. "Thank you for your hospitality." Oke, sampai sini bagaimana? Ada sebuah tikus seekor dong. Tikus itu buah apa ekor? Seekor ya. Binatang itu harus seekor apa sebuah? Seekor. Oke. Dari yang sudah diputarkan oleh ibu, apakah kalian sudah mendapatkan poin-poinnya? Ibu tanya. Apakah sudah terisi semua di dalam kotak-kotak itu? Butuh diputar kembali? Tapi agak lambat. Oke, sekali lagi kita akan putarkan. Kalau ada yang merasa, "Bu, stop," misalkan gitu, boleh. Ibu akan memberikan kesempatan untuk kalian agar bisa menuliskan kalimat-kalimat yang ada di sana. Oke. Ibu akan menilai seberapa aktif kalian. Paham? Oke, mari kita nonton bareng-bareng. Once upon a time, in countryside lived to store for winter. When he had stored enough, he thought that it might be a good idea to invite his cousin. "I asked my cousin from town to visit. He might enjoy a vacation," said the country mouse in the heart. The next day, the town mouse came to visit him. He was a little shocked to know that they had different living conditions. His cousin had a simple living. When he was at dinner, "Is this all you have to eat? Just a few apples?" he asked. Then the country mouse nodded humbly. The next morning, the town mouse woke up shivering. "The night is so cold that I nearly froze. Come and visit me in town. I have best food and a nice cozy mouse hole where we can sleep there," said the town mouse. Then the two set off. It was late when they arrived at a great house. "Sit down. Make yourself at home. Invited the town mouse. After the trip, they both felt so hungry. Follow me. I'll show you delicious food. You can eat as much as you want." Invited the town mouse. Looked like it was their lucky night. There had been a banquet that day, and the table was still full with good things to eat. While they were enjoying the food, somebody opened the door and in dashed two big dogs, sniffing. Sebentar, sebelum ibu memberikan jawaban, tolong adakah salah satu di antara kalian yang sudah mengantongi jawaban yang menurut kalian benar? Raise your hand please. Diangkat tangannya. Yang mana? Boleh silakan dibacakan. Siapa? Oke. In the countryside lived a small mouse. But you missed something Mouse here. and the town Wait a minute. mouse. Once upon a time, itu udah termasuk ke dalam orientation. Pada zaman dahulu kala, it is include. Ada yang sudah menuliskan dalam once upon a time ke dalam poin kalian?
Orientation itu dimulai dari situ dulu. Oh, once you spend a time, oh ternyata itu termasuk orientation. For Okay. the time. Ini juga masuk orientation. I took Uncle to store for winter. Ini masuk orientation? Masuk. When he had stored enough, Ini masuk? Masuk. Ketika dia menyimpan, saat dia menyimpan secukupnya. he thought that it might be ideal to invite Ini masuk? Masuk ke mana? Masuk ke orientation? 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 I asked my cousin from town to visit my teacher vacation. Save the country mouse in the house. The next day, the town mouse came to visit him. He was not shocked to know that they had different invitation. Ini masuk apa? Komunikasi. Komunikasi was a little shocking komunikasi. Bagaimana dengan yang sebelumnya? Belum masuk komunikasi. Berarti masuk apa? Communication. Komunikasi itu is the apa? Ini masuk. And then dia stole something, dia mencuri sesuatu di situ. Hello, I show you delicious food. You can eat as much as you want. Oke, sudah dapat di sini poinnya? Invited the town mouse. Ibu langsung saja ya, masuk saja ya ini ya. Door and it Nah. does to building enter directly right to the main door. Nah, ini sampai sini masih masuk ke komunikasi. Masalahnya, masalahnya apa di sini? Masih masuk ke dalam masalah. Where 12 minutes later, when the door and the household finally left home, the country mouse Oke, baik masalah. Resolution. went out to the Nah, jadi ini ceritanya si tikus desa itu lebih suka di desa karena merasa lebih aman. Ya, meskipun makanannya mewah, katanya rumahnya besar, katanya tikus desa. So the country mouse Ini masuk ke dalam residential. and the thought the country was consuming. Finally, Nah, ini masuk ke reorientation. Akhirnya, ya pada akhirnya, oh, the country mouse arrived at his home in the countryside. He was free to play some food. ini sampai terakhir ini adalah reorientation. Ada yang jawabannya benar semua? Soal benar semua? Oke, guys. Ibu sangat mengapresiasi kerja kerasnya kalian. But now I need you to finish another job ya. Ini ada tugas lain buat kalian. Boleh lanjut Ibu? Boleh lanjut? Ini ada tugas lain yang harus diselesaikan sama kalian, tapi dilaksanakannya secara berkelompok seperti tadi yang sudah Ibu sebutkan ya. Yuk kita kerjakan ini secara berkelompok. Then I need you to make a group first. Oke. Oh iya. 11 sampai 15 ya? 11 sampai 20. Oke, sebentar. Silakan kumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ibu kasih waktu 1 menit. Ini tugasnya, nanti jangan lupa ya, yang ini dikumpulkan ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini kelompok yang keberapa? Kelompok keberapa? Oke, bisa Ibu lanjutkan? Oke. Nanti kalian Ibu minta untuk mencari who are the characters. Siapa saja karakternya. And then what is the main idea of the video? Ibu minta untuk mencari ide pokoknya. Kemudian what lesson can you take from the video? Pelajaran apa yang bisa kalian ambil dari video yang akan digunakan? Ya. Kemudian selanjutnya what is the social function of text? Atau text itu fungsi sosialnya itu apa sih? Fungsi text itu apa? Ya. Kemudian yang lain mention the features from the video. Dengan features itu fitur bahasa. Fitur bahasa. Oh ini pakai past tense atau dengan mu. Ya. Oh ini menggunakan itu ya. Apakah itu mention the features? Fitur bahasa. Ya fungsi sosial dalam teks apa? Harus dibahas. Hi people, how's it going? Semoga Perhatikan, konsentrasi, dibahas betul, ditulis betul, ya. Nah, kita ada dongeng lain dan banyak. English, a hungry crocodile. One day, Didengarkan dulu, perhatikan dulu. said the monster calmly. He's drunk. The tiger said curiously. Yes, there it is. It has the best sound on earth.
get angry. She the mouse she refused was to trap there, and there was no one helped it. Thanks for watching. Oke, bagaimana? Seru? Kurang? Kurang? Tapi apakah sudah ada yang bisa kalian catat di situ? Yang pertama sudah ketemu karakternya siapa saja? Siapa saja di sana? Kamu bisa langsung tulis. Oke. Poin-poinnya sudah didiskusikan sama teman-temannya. Ada masalah ketika melakukan pembahasan ini? Apa ketika nyari apa? Nyari bagian-bagian dari teksnya itu. Dicatat ya, ini yang menjadi kesulitan kalian dicatat. Jadi hanya mengklasifikasikan saja, bagian oh ini bagian ini, oh ini bagian itu yang menurut kalian bingung gitu ya. Sama nanti itu ditanyakan sejauh mana kalian memahami tentang video yang sudah kalian tonton. Oke? Itu yang pertama Hungry Crocodile, baru yang satunya itu yang mouse deer sama The Tiger ya. Sudah difixkan bareng-bareng ya, karena kemarin aku salah tulisnya. Ini bukan yang tulisannya di mana Mas? Boleh cari di handphonenya kalau misalkan ada kesulitan. Cari di handphone, di buku paket, kan kalian sudah pinjam buku paket. Nah, kalian bisa cari di situ beberapa referensi-referensi agar menyelesaikan permasalahan yang ada di sini. Cara mencari ide pokok tahu ya? Cara mencari ide pokok tahu. Jadi, oke, cara tunjuk ya. Cara tunjuk dalam hitungan ketiga nanti akan tampil siapa? 1, 2, 3. Ya. Yang ini berapa orang? 5 orang. Kok nggak kelompok? Kerja sendiri. Ini kelompok ya. Apa kesulitannya? Gak ada yang mati. Gak ada yang mati. Nanti ibu akan meminta untuk menunjukkan mana kalimat yang benar, mana kalimatnya benar, sebetulnya kebanyakan banget. Banyak banget. Oke, nanti kita akan bahas bersama. So now this is your time to present. Ini waktu kalian untuk mempresentasikan. Ada yang siap untuk mempresentasikan? Oh tidak. Selamat datang. Reza, you di vertikal ya, untuk mempresentasikan hasil tes di sana. Question. Mention the generic structure, orientation, hungry to crocodile. One day there was a hungry crocodile walking very near the lake in the jungle. Yang ini boleh didengarkan dulu. Thank you so much. Silakan tepuk tangan buat teman-teman. Orientation for the hungry crocodile. Once upon a time, there was a hungry crocodile until I have to go look at them follow in the house. The buffalo falsed about it and decided to have the crocodile, but after having the crocodile, the buffalo got something penetrated the crocodile. But the buffalo lacked the solution, the most dear, so I thought crocodile is right, but
situations or the problematic events that led to crisis in an turn to find resolutions. Action language features on the video. From the hungry crocodile is simple present tense, simple future tense, and simple past tense. Also, the mouse deer I believe that it will interpret with what is the social dimension of the leg of the type narrative type. It becomes ours of the new version of the unsolved the tiger. Explanation: the game has admitted to what is technique now serve the most there. What is the right of the video of the year? What is the current from this video? I feel like that is important to consider. Ini ibu sudah memfoto ya hasil kerjanya dari kelompok kalian. Ada beberapa ini 1, 2, 3, 4 sudah ibu fotokan semuanya. Ini di sini ya. Oke, perhatikan betul-betul poin yang sangat penting di sini. Who are the characters-nya? Siapa sih karakternya di situ? Untuk yang the hungry crocodile. Crocodile, buffalo sama mouse deer. Kalau ini mouse deer sama tiger. Bagus. Bagaimana dengan yang satunya? Oke, buffalo. Oke, ini juga sama. Bagus. Yang ini? Oke, ini juga benar. Good. Satu lagi. Oke, bagus. Next, what is the main idea of the video? Apa sih pokok dari dalam video itu? Gimana nih artinya nih? Arti itu menolong ini ya. Kalau cerdik bu. Dengan triknya mengakali apa ini buaya. Buaya. Yang Krokodilnya masuk, ada buffalo-nya masuk. Demi siapa nih? salah. Oke, good. Jadi kelompok 4, ibu rasa ini main idea, the best main idea yang ada di sini. Oke, next. Beautiful girl is reading a book misalkan. Gadis cantik, the beautiful girl is reading a book. Gadis cantik itu sedang membaca buku misalkan. Boleh depan itunya, beautifulnya boleh. Tapi beautiful itu ada tambahan kata benda. Apa kata benda dari beautiful girl? Girl itu adalah kata bendanya. Paham nggak maksud ibu? Jadi boleh diletakkan di awal. Ibu sudah bilang, Mas, Mbak, yang namanya naratif teks itu adalah teks yang isinya untuk membuat hiburan kepada orang lain, men-entertain someone. Nah, erat kaitannya dengan entertaining, ibu bilang gitu ya. Nah, jadi kalau tanya what is the social function of narrative text, then you have to answer to entertain the reader. Itu aja udah cukup. To entertain the reader, untuk memberikan atau untuk menghibur pembaca, atau to entertain the viewers misalkan, ya boleh seperti itu. Terus habis itu baru bisa ditentukan, Bu, oh ternyata itu berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Manusia tuh harus begini, Bu, manusia harus begitu, gitu ya? Ya. Next, kalau misalkan ibu nanti minta kalian untuk bikin narrative text, bisa? Insya Allah. Kalau bikin narrative text, ibu tanya lagi menentukan generic structure-nya ada berapa ya narrative text itu? Ada 4. Apa saja Mas narrative text itu? Sampai sini paham? Yang sebelah sana tapi paham ya? Paham tapi ya? Oke. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari apa yang kita bahas hari ini? Tolong duduknya yang benar.
Coba Mas Alan. Berikan kesimpulan, kita belajar apa saja hari ini Mas Alan? Kita berikut jadi structure dari text oriented. Text narrative. Teks narratif, jenis strukturnya. Ada berapa jenis strukturnya? Ada 4. Apa saja? Orientation, communication, resolution, dan reorientation. Oke, selain itu Mas Alan belajar apa lagi? Belajar cara mengalihkan ide pokok dari suatu Teks. Good. Apa lagi? Cara mengambil pelajaran dari suatu cerita. What lesson? Jadi ada poin di situ. Pertanyaan ada what lesson can you take from the video? Nah, oke. Apa lagi? Ada lagi nggak? Cara menentukan language features dari sebuah teks narasi. Agar bisa terus dipahami ya dan dipegang erat betul. Yang namanya language features dalam satu teks itu berbeda-beda. Ya, kalau naratif itu udah apa saja. Ya. Good. Thank you. Nah, karena kalian sudah paham, nanti ibu ingin meminta kalian untuk membuat teks naratif. Silakan jika kalian ingin bertanya berkenaan dengan permasalahan dalam membuat teks naratif, kalian boleh menghubungi ibu di WhatsApp boleh ya. Ditanyakan, Bu, saya kurang paham bagaimana caranya membuat reorientation. Bu, saya kurang mengerti, Bu, bagaimana caranya membuat awalan dari dalam teks naratif. Then you can ask me, you can send me a message. Kita akan bahas mengenai materi baru. This is about a text yang isinya membahas mengenai tata cara dalam melakukan sesuatu. Kita sebut sebagai prosedur teks. Kalian boleh searching dulu di internet, mencari kira-kira referensi apa yang bisa kalian bawakan besok ke sini agar nanti ketika ibu menjelaskan kalian sudah ada pandangan. Oh, ternyata prosedur itu seperti ini. Oke ya? Ada pertanyaan? Gak ada pertanyaan? Sudah mengerti semuanya? Insya Allah. Minggu depan sudah siap mengumpulkan tugas edukasi ya? Insya Allah. Bentuknya adalah teks naratif. Oke, tepuk tangan untuk semangat kalian hari ini. Oke, kalau gitu kita akan tutup kegiatan pada kesempatan hari ini. Sebelum pulang, we need to pray together. Siapa yang bisa bantu ibu to pray or to lead the pray? Alam, oke. Boleh Mas, silakan. Before we go home, Bentar. Yuk. before we go home, let's pray together. Let's begin. Baik, terima kasih.